Biografi dari Sigmund Freud, atau bisa disebut Bapak Psikoanalisis. Masa kecil dan pendidikan Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg, Moravia, atau bisa disebut dengan Republik Ceko, pada tanggal 6 Mei 1856. Ia merupakan anak dari Jacob Freud, seorang pedagang wol, dan Amelia Nathanson sebagai istri ketiga Jacob. Freud memiliki 2 saudara laki-laki tiri dan 7 saudara kandung. Sejak kecil, Freud menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia menguasai bahasa Jerman, Latin, Yunani, dan Librani dengan fasih. Pada tahun 1873, Freud masuk ke Universitas Wina untuk mempelajari ilmu kedokteran. Ia juga tertarik pada bidang neurologi dan neuropsikiatri, dan ia menyelesaikan studinya dengan gelar doktor pada tahun 1881. Setelah menyelesaikan studinya, Freud bekerja di rumah sakit jiwa selama beberapa tahun. Ia kemudian melanjutkan studinya di Paris dengan Jean-Martin Charcot, seorang ahli saraf terkenal yang mempelajari tentang histeria. Pengalaman Freud di Paris sangat mempengaruhi pemikirannya tentang alam bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Pada tahun 1886, Freud kembali ke Wina dan membuka praktik sebagai dokter spesialis saraf. Ia juga mulai menggunakan metode hipnosis untuk membantu pasiennya yang mengalami neurosis. Namun, Freud kemudian menemukan bahwa hipnosis tidak selalu efektif dan ia mengembangkan metode baru yang disebut psikoanalisis. Psikoanalisis ini adalah metode terapi yang bertujuan untuk membantu pasien memahami dan mengatasi konflik bawah sadar yang menyebabkan neurosis. Freud percaya bahwa pikiran dan perasaan bawah sadar memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku manusia, dan bahwa kunci untuk kesehatan mental adalah dengan membawa pikiran dan perasaan tersebut ke alam sadar. Pribadi sehat menurut Freud yaitu pribadi yang mampu mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego. Orang sehat yang memiliki ego yang kuat mampu mengendalikan dorongan-dorongan id dan superego. Mereka juga mampu untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, bekerja dengan produktif, merasa bahagia, dan puas dengan hidup. Pribadi bermasalah yaitu menurut Freud, pribadi yang bermasalah adalah pribadi yang tidak mampu mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superegonya. Orang yang bermasalah mungkin memiliki yang pertama, ego yang lemah yang tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan id, superego yang terlalu kuat yang membuat mereka merasa bersalah dan malu. Konflik antara id, ego, dan superego. Orang yang bermasalah mungkin mengalami berbagai macam masalah mental seperti kecemasan, depresi, neurosis, psikotik. Tujuan konseling psikoanalisis Sigmund Freud adalah meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku yang tidak seimbang dan mengurangi gangguan-gangguan psikis. Freud menganggap bahwa perilaku individu terdiri dari id, ego, dan superego, dan konseling psikoanalisis berfokus pada meningkatkan komunikasi dan pengertian antara id, ego, dan superego. Konseling ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan impulsi dan emosi, serta meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Peran konseling dalam konseling pendekatan psikoanalisis
Konseling diharapkan untuk terbuka dan jujur. Konseling harus terbuka dan jujur kepada konselor tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka, termasuk pengalaman yang traumatis dan memalukan. Aktif dan terlibat. Konseling harus aktif dan terlibat dalam proses konseling. Hal ini termasuk menghadiri sesi konseling secara teratur dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh konselor dan berusaha untuk memahami diri mereka sendiri. Sabar. Konseling psikoanalisis adalah proses panjang dan membutuhkan waktu. Konseling harus sabar dan tidak mengharapkan perubahan instan. Konselor dalam konseling pendekatan psikoanalisis yaitu konselor diharapkan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Konselor harus mendengarkan konseli dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Konselor harus menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya sehingga konseli merasa nyaman untuk berbagi pengalaman mereka. Selanjutnya, menafsirkan pikiran dan perasaan konseli. Konselor membantu konseli untuk memahami makna pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Selanjutnya, membantu konseli untuk menyelesaikan konflik. Konselor membantu konseling untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang berasal dari masa lalu mereka. Selanjutnya, memberikan dukungan dan dorongan. Konselor memberikan dukungan dan dorongan kepada konseli untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Hubungan terapeutik adalah hubungan yang terjalin antara konseli dan konselor dalam proses konseling. Hubungan ini sangat penting dalam konseling psikoanalisis karena merupakan kunci untuk membantu konseli mencapai perubahan yang mendalam dan tahan lama. Karakteristik hubungan terapeutik dalam konseling psikoanalisis yaitu kepercayaan konseli harus merasa percaya dan aman dengan konselor sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi pengalaman mereka yang paling terdalam. Yang kedua, saling menghormati konselor. Konselor harus menghormati konseli dan pandangan mereka, bahkan jika konselor tidak setuju dengan mereka. Empati. Konselor harus mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Selanjutnya, keaslian. Konselor harus tulus dan terbuka dengan konseli. Yang selanjutnya, objektivitas. Konselor harus tetap objektif dan tidak memihak dalam proses konseli. Fungsi hubungan terapeutik dalam konseling psikoanalisis yaitu membuat konseling merasa aman dan nyaman. Hubungan terapeutik yang baik membuat konseli merasa aman dan nyaman untuk berbagi pengalaman mereka. Teknik-teknik dalam konseling psikoanalisis dirancang untuk membantu konseli untuk memahami diri mereka sendiri dan mencapai perubahan yang mendalam dan tahan lama. Konseling psikoanalisis adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu, tetapi hal itu dapat membantu konseli untuk mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Yang pertama yaitu analisis mimpi. Menurut Freud, mimpi adalah jalan raja menuju alam bawah sadar. Analisis mimpi adalah teknik yang digunakan untuk memahami isi mimpi dan makna simboliknya. Konselor akan membantu konseli untuk mengingat mimpi mereka
dan kemudian menafsirkan makna mimpi tersebut. Yang kedua, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan untuk mengakses alam bawah sadar. Konseling diminta untuk mengatakan apapun yang terlintas di benak mereka tanpa hambatan atau sensor. Konselor akan membantu konseli untuk memahami makna pikiran dan perasaan yang muncul selama proses asosiasi bebas tersebut. Yang ketiga adalah analisis transferensi. Transferensi adalah fenomena di mana konseling mengalihkan perasaan dan sikap mereka terhadap orang-orang di masa lalu kepada konselor. Konselor akan membantu konseli untuk memahami dan menyelesaikan konflik masa lalu mereka melalui analisis transferensi. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi adalah teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk memahami makna pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Konselor akan memberikan interpretasi berdasarkan pengetahuan tentang teori psikoanalisis dan pengalaman mereka dengan konseli. Kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud telah banyak dikritik sejak pertama kali dikemukakan. Berikut adalah beberapa kritik yang paling umum. Yang pertama, kurangnya bukti ilmiah. Banyak teori Freud didasarkan pada observasi klinis dan bukan pada penelitian ilmiah yang sistematis. Yang kedua, sulit untuk menguji dan memverifikasi teori Freud secara ilmiah. 2. Sifat deterministik. Teori Freud bersifat deterministik yang berarti bahwa semua perilaku manusia ditentukan oleh pengalaman masa lalu. Hal ini tidak memperhitungkan peran faktor-faktor lain seperti kehendak, bebas, dan pilihan dalam perilaku manusia. Yang ketiga, pandangan terhadap seks. Freud menekankan peran seks dalam perkembangan manusia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai berlebihan dan tidak pantas. Pandangan Freud terhadap seksualitas perempuan juga dianggap misoginis dan merendahkan. Yang keempat, fokus pada masa lalu. Psikoanalisis berfokus pada pengalaman masa lalu dan tidak cukup memperhatikan masa kini dan masa depannya. Hal ini dapat membuat konseli terjebak dalam masa lalu dan tidak dapat move on. Yang kelima, proses yang panjang dan mahal. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan mahal yang tidak terjangkau bagi semua orang. Hal ini dapat membuat konseling psikoanalisis tidak dapat diakses oleh banyak orang yang membutuhkannya. Yang keenam, kurangnya efektivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konseling psikoanalisis tidak lebih efektif daripada terapi lain seperti terapi perilaku kognitif. Hal ini membuat beberapa orang mempertanyakan efektivitas konseling psikoanalisis.